Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang percobaan 2 mengenai motor DC dari praktikum konversi tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Jabar Ahmad Iskandar, 1840302057. Yang pertama saya akan jelaskan adalah prinsip pengertian motor DC. Motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus arah. Seperti namanya, DC motor memiliki 2 terminal yang memerlukan tegangan arus arah atau DC. Untuk dapat menggerakkannya, motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Di setiap motor DC ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah revolution per minute dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikkan. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional dari 1,5 volt hingga 24 volt. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat putaran motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasionalnya akan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan diberikan ke motor DC tersebut turun menjadi di bawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan motor DC tersebut lebih tinggi, sekitar 30% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya akan menjadi rusak. Sini prinsip kerja motor DC. Terdapat 2 bagian utama. Sebenarnya motor DC ini terdapat 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor. Fungsi stator ini adalah bagian yang berputar. Dia berputar, dan stator ini terdiri dari rangkaian kumparan medan, sedangkan pada bagian rotor ini bagian yang berputar, terdiri dari kumparan jangkar. 2 buah bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, diantaranya yaitu kerangka magnet, kutub motor, kumparan medan magnet, dan kumparan jangkar. Motor listrik DC sebenarnya menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak, yang dimana ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak ke arah kehadapan magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara. Utamakan kumparan bentuk dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan berbentuk dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti.
Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Perbedaan motor DC dan AC, perbedaan yang paling mendasar adalah pada tenaga. Motor AC ini bertenaga dari arus bolak-balik, sedangkan DC bertenaga dari arus arah. Seperti baterai satu daya DC atau konversi daya AC ke DC. Motor DC luka DC dibangun dengan sikat dan komutator yang menambah perawatan, membatasi kecepatan yang biasanya mengurangi harapan hidup motor DC yang disikat. Motor induksi AC tidak menggunakan sikat, mereka sangat kasar dan memiliki harapan hidup yang panjang. Perbedaan berdasarkan akhir adalah kontrol kecepatan. Kecepatan motor DC dikendalikan oleh berbagai arus listrik amatur atau kecepatan motor AC dikendalikan dengan memvariasikan frekuensi yang biasanya dilakukan dengan counter drive, frekuensi yang dapat diatur. Jenis-jenis motor DC ada 4 jenis-jenis motor DC, yaitu motor DC terpisah. Motor DC jenis ini biasanya sumber arus listriknya untuk kumparan medan atau field winding terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker atau amut. Pada rotor seperti terlihat pada gambar ini, karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tahanan untuk pasokan arus listrik motor DC, jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Motor DC yang kedua, motor DC sumber daya sendiri. Pada motor DC sumber daya sendiri, motor DC ini kumparan medan dihubungkan secara seri atau paralel, ataupun kombinasi seri dan paralel dengan kumparan angker. Motor DC sumber daya sehingga ini terbagi lagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu shunts DC, motor serial DC. Motor DC tipe shunts, yang kedua motor DC tipe seri, yang ketiga motor DC tipe gabungan. Ada lagi sedikit penjelasan. Motor ini tidak menarik arus yang besar ketika mulai melakukan putaran seperti pada medan kumparan seri. Hal ini berarti motor paralel mempunyai torsi awal yang lemah. Ketika tegangan diaplikasikan ke motor listrik, resistansi yang tinggi pada kumparan paralel menjadi arus mengalir lambat. Pada tegangan yang sama, motor jenis ini akan menghasilkan kecepatan yang cenderung konstan walaupun terjadi perubahan beban. Perubahan kecepatan hanya sekitar 10%, misalnya untuk pemakaian kipas angin dan blower. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.